udaranya 16%. Minimal manusia 21% dia bisa masuk. Tapi api bisa nyala Pak semana setinggi pinggang saya. Tuh. Ya. Apalagi oksigennya bebas. Makanya api itu tanpa kita sadari totalnya bisa besar Pak. Karena apa? Oksigen yang dibutuhkan dan bahan bakar yang sudah ada dari 3 unsur tersebut bisa menyala dalam hitungan menit dan bisa langsung besar tanpa kita sadari. Itu ya Bu ya. Jadi hati-hati Bu, cara-cara colokan itu tadi betul kata Pak RW, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya Bu ya. Kalau sudah colokannya memang itu ada 5, udah 5 aja kita pakai. Dan kabelnya Bapak, mohon maaf, kalau beli kabel, ya Pak, beli kabel untuk kita bikin colokan, tolong jangan yang serabut Pak. Belinya yang kawat atau yang modelnya kawat dalamnya, ya, di terminal, ya, terminalnya juga yang sudah SNI, ya, yang kalau dibuka kan ada tulisannya tuh Pak di bawah itu, ada tulisan terbuat dari mana Pak? Kalau terbuat dari Kuningan Bu. Jadi luar biasa Ibu berbangga orang Kuningan udah bisa menghasilin itu. Bener kan Pak? Kadang di bawah dalamnya kita lihat, aduh, terbuat dari Kuningan. Ya, jadi luar biasa. Kuningan itu bagus Pak. Ya, untuk daya listrik itu bagus. Makanya terbuat dari Kuningan. Dia belum nyampe Indramayu, belum nyampe ke daerah Tulung Agung, nggak nyampe, baru nyampe Kuningan aja Bu. Ya, jadi bagus itu. Ini segitiga api sudah. Nah, penyebaran api Pak. Kami Pak nih, ya, waktu baru-baru pemadam Tangerang Selatan pisah dari kabupaten, dari DKI yang di Ciputat, terus dari Bogor ataupun Depok. Itu dulu kami punya satu armada Pak. Jadi ada kebakaran, ya Pak Mamun. Kalau nggak salah Pak Mamun waktu itu drivernya. Tuh, pertama mobil. Kapasitasnya 5.000 liter Pak. Jenisnya kayak Puso Bu, kayak model Tronton. Datang dibuat 2 regu Pak. 1 regu madamin rumah yang terbakar. 1 regu lagi rumah yang nggak kebakar disemprot sama kami. Itu selang kami dipotong Pak. Itu Bu, selang kami dipotong. Katanya ngapain? Datang ke sini, rumah yang gak kebakar disiramin. Tuh, orang yang kebakar rumahnya ini. Tuh Pak, lagi baru-barunya damkar ada di Tangsel. Warga tuh, udah datangnya telat. Datang ke sini rumah gak kebakar disemprotin. Apa lagunya ini pemadam kan orang begitu Pak. Tapi sebenarnya itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Pemadam kebakaran memang dilatih khusus untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kenapa rumah yang nggak kebakar itu disemprot Pak? Betul Pak. Dari mana? Dari radiasi yang dihasilkan dari udara. Udara itu kan, waduh, luas begini. Cepet banget Bu, 15 menit kemarin di Batan hampir 3 rumah kebakar. Menit tuh. Orangnya lagi pergi. Di rumahnya ada Kijang Innova Reborn baru banget lagi. Coba. Untungnya kompak Pak warganya. Itu mau gotongin mobil Kijang Innova Reborn. Digeser. Serius? Nanti dikirim nih ke Pak RW deh kalau nggak percaya. Untungnya kompak itu warganya. Awalnya mah pada mondar-mandir teriak-teriak. Kebakaran. Udah Pak tenang. Kebakaran mondar-mandir. Ternyata di dalamnya ada Kijang Innova Reborn baru. Kebangetan itu kalau nggak ngundang makan yang punya tuh. Iya Pak. Coba kalau nggak digotong sama warga, kebakar. Tuh Bu, ya. Jadi pemadam kebakaran bukan sengaja nyemprot rumah yang nggak kebakar. Supaya apa? Menghambat perambatan api ke kanan dan ke kiri Bu. Nih, tuh, ya. Ada yang namanya konduksi, Pak. Kalau di perusahaan bangunan yang modelnya vertikal itu ke atas ya Pak, ya. Nah, kalau yang terbakar di lantai 2, bedanya dengan gas itu lebih berat, jadi dia ke bawah Pak kalau bocor. Kalau kebakaran justru dia ke atas Pak, tuh. Nah, tim
tanggap darurat yang ada di perusahaan harus tahu mana dulu lantai yang harus dievakuasi. Jangan yang paling tinggi. Kenapa? Perambatannya melalui bahan-bahan konstruksi bangunan. Ada nggak Pak yang nyerap panas nih di rumah Bapak Ibu semua? Ada nggak? Dinding, bisa nggak? Bisa Pak. Ada bahan kimianya nggak dinding? Tembok? Ada Pak? Ada. Tuh, ditambah plafon. Ya, ditambah ada apa? Kabel listrik yang ditanam yang terkoneksi sama yang namanya stop kontak. Tuh Pak. Makanya cepet Bu, hati-hati cara penggunaan alat-alat yang ada di lingkungan rumah kita. Siapa bilang rumahnya yang paling adem, AC-nya semuanya ada 5 PK, 5 PK semua terbebas dari kebakaran? Agak Bu. Usah beku ya Bu. Di bawah 5 PK, di atas 5 PK. Ya, paling adem banget. Enggak Pak. Semuanya terpantau dari bahaya kebakaran apabila Bapak Ibu semua tidak bijaksana menggunakan alat-alat yang ada di rumah kita. Itu. Ya Pak. Nih, berarti mana yang harus dievakuasi? Lantai 3. Ya, lantai 3, 1, ya. Lantai 4 baru paling atas. Ya Pak, itu. Ya. Makanya kami kalau ke perusahaan jangan sampai tim tanggap darurat itu salah mengomandoi Pak. Kalau sudah salah mengomandoi ini lantai 3 yang tadinya harusnya dia selamat, salah mengomandoi paling atas dulu dievakuasi, lantai 3 semua udah jadi korban. Itu Pak. Ya Bu. Nah ini perambatan yang namanya api dari konduksi. Nah ini yang saya bilang tadi radiasi Bu. Pak. Betul ya Bu ya? Berarti memang Pak pemadam kebakaran datangnya terlambat. Setuju nggak? Setuju ya Pak? Kalau pengen tepat waktu, Ibu mau bakar sebelah mana saya tungguin sama Pak Mangun. Iya. Jadi pemadam kebakaran datangnya tepat. Sudah terbakar baru. Bapak tahu Grand Indonesia kemarin ada yang tahu informasinya kebakaran? Ya, itu luar biasa. Kebakarannya belum besar. Ya, udah nelpon pemadam kebakaran, ternyata apinya sudah dipadamkan oleh timnya. Damkarnya ada 5 unit sudah datang ke dalam. Marah nggak? Nggak marah Bu. Justru damkar seneng. Kenapa? Cepat responnya. Langsung nelpon damkar. 5 mobil datang tuh ke Grand Indonesia. Ternyata apinya sudah padam. Makanya nggak ke expose kebakarannya terlalu ini, cuman sisa-sisa kebakaran aja. Itu Bu. Nggak apa-apa. Kalaupun misalnya telepon damkar dia datang misalnya satu mobil. Bisa tiba-tiba datang, udah padam. Nggak apa-apa Pak. Berarti kami senang. Oh ternyata Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu. Jadi jangan takut, damkar marah. Damkar baik hati Bu. Ibu bisa lihat saya. Emang ada tampang-tampang galak? Enggak kan lucu. Ya kan? Nah. Oke ya Pak. Jadi ini adalah kenapa damkar itu kalau datang ke TKP dia nyemprot rumah yang terbakar. Sama yang belum terbakar itu kita semprot juga. Tapi ada Pak yang masih bandel juga. Dulu Pak Pamun, waktu saya di Noselmen Pak, Bu, kebakaran di daerah Jombang, pengepul sampah, pengepul barang rongsok, kan tempatnya dikelilingi rumah. Jadi asbesnya itu suka keluar Bu, kan kalau rumah suka ada asbes keluar ya. Kena panas kan rapuh ya Bu. Jadi pas saya lagi semprot airnya itu mental kena asbes. Asbes warga ada yang pecah Pak, sampingnya. Tak, pecah. Itu saya dilempar ember Bu sama warga. Helm damkar itu kan berat Pak. Saya dilempar ember, otomatis kan miring helmnya Bu. Saya dilempar ember. Dia tega bener. Jadi saya nyemprot sambil miring begini Pak. Tuh, ini beneran Bu. Jadi yang di media sosial itu bukan hanya biar supaya, enggak, memang bener Pak, kejadian di lapangan Pak. Saya ngalamin. Mungkin Pak Mamun lebih banyak lagi karena senior saya ya. Iya. Tuh saya ngalamin. Ya sebenarnya kami nggak nyemprot asbesnya enggak, karena memang kita lagi pendinginan. Ya sampah itu kan, nah ini Bu, sampah Pak. Tolong pengelolaan sampahnya ya diatur dengan baik. Jangan tempat sampah tertutup rapat Bu. Ya 2 kali 24 jam sampah sisa makanan Bapak Ibu semua itu bisa menghasilkan gas. Bapak mau tahu yang kemarin di Rawakucing hampir sebulan Pak, sudah berapa puluh drigen foam yang kita pakai.
Karena apa? Kita semprot, hilang, nongol lagi. Makanya dibantu sama mobil beko. Supaya apa? Terurai gasnya Pak. Bersirkulasi dengan udara. Itu kalau nggak dibantu itu luar biasa. Gas tuh. Salah satu rumah sakit pernah Pak. Tempat sampahnya tertutup rapat. Ya Pak, tertutup rapat. Tiba-tiba ada bau sangit. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan asap, cuma bau sangit doang. Bapak mau tahu? Pas dibuka keluar, ada apinya Pak. Itu yang dibilang kalau bahasa pemadamnya background. Yang mana oksigennya sudah minim, hawa panasnya ada, bahan bakarnya ada nggak? Dari mana Bu? Dari sisa makanan yang menghasilkan gas tuh, yang sudah bersirkulasi untuk menjadi gas, namanya gas metana Pak. Gas metana yang dihasilkan dari oleh sampah itu, ya, jadi disemprot di atas itu, ya, kelihatannya padam Pak, udah nggak ada apinya nggak? Coba didiemin dah, gak usah lama-lama, 5 menit aja, nongol lagi Pak apinya. Tuh. Jadi gas metana itu susah terbakar, tapi kalau sudah terbakar susah untuk dipadaminnya. Makanya Pak, Bu, kalau di rumah ada tempat sampahnya gudang gitu, jangan rapat-rapat banget. Kenapa? Ya, sisa makanan itu ada bahan bakar gas metana yang dibilang. Jadi apalagi 2023 ya Pak, luar biasa panasnya. Sampai di Tangerang Selatan ada tutorial masak telur ceplok di jalanan Pak, saking panasnya. Coba tuh, itu banyak banget Pak. 2023 hampir tiap hari kebakaran. Awal tahun Pak sampai bulan sampai bulan kemarin tuh Oktober, itu hampir tiap hari ada kebakaran Pak. Penyakitnya mana Bu? Itu mulu Pak. Colok chargeran handphone, chargeran laptop, itu terus penggunaan colokan kabel yang warna-warni dibuat nyolokin apa? Kulkas, airnya panas Pak, Bu. Ya, tiba-tiba menyala, anak usia 3 tahun meninggal. Karena apa? Terkunci di dalam rumah karena orang tuanya lagi dagang Pak. Prihatin kita tuh. Inilah kadang kepedulian kita terhadap kebakaran itu gampang-gampangin. Enggak, ini mah buktinya sampai sekarang nggak ngapa-ngapa. Iya Pak, kejadian kebakaran kita gunain itu dia nggak bakalan langsung Pak. Tapi nanti komponennya sudah lemah, ya, bahan-bahannya sudah lemah, itu tinggal nunggu waktu dia akan meledak. Itu Pak. Makanya kalau beli kabel colokan tolong dilihat kekuatan dan standarnya. Pasti ada Pak di keterangan kabel itu, kalau kita beli colokan yang kita rakit sendiri, ada tuh keterangannya berapa volt. Ya, jadi kita harus waspada ya Bapak Ibu semua ya. Nah ini adalah konveksi, bahasanya konveksi Bu. Takutnya nanti dibilangnya permaklepis, bukan ya Pak? Konveksi. Nah, ini adalah perambatan api melalui sela-sela udara yang masuk ke dalam bangunan. Makanya Bapak Ibu semua, jangan punya pikiran kalau kejebak itu ngumpet di toilet. Tuh, kalau ditanya pasti, Pak kan ada airnya. Bener gak Bu? Iya Pak, Ibu mau tutup toilet sekarang Bu, kebanyakan terbuatnya dari apa? Plastik, bener gak Pak? Iya kan? Kadang juga terbuat dari aluminium, yang kalau misalnya terbakar dia nempel, boro-boro ngebuka, panas. Kenapa? Karena perambatan api itu ke atas, ya. Pas kita mau buka panas, panas ternyata. Dan ibu kejebak di dalam situ. Air yang ibu pikir, bapak pikir, itu bisa menyelamatkan kita, bisa mendinginkan kita, itu akan panas Pak. Ya, itu akan panas. Dan asap itu akan masuk ke dalam sela-sela pintu kamar mandi. Kebanyakan korban kebakaran itu bukan karena langsung terkena api, tapi banyak menghirup asap. Kandungan asap yang berbahaya yang pertama adalah karbon, yang kedua adalah, ada yang tahu Pak? Yang orang minum kopi meninggal? Sianida. Ya, bahaya di situ. Kita temuin di saat ada yang kejebak, nggak tahu, belum ada laporan, ada orang lagi kebakar, melingkup aja di kamar mandi. Tuh ya Bu ya, hati-hati ya. Makanya kalau ada terjadi kebakaran, ada perintah mau di perusahaan atau dimanapun, langsung segera Bu, ya, kita menuju keluar bangunan. Ya, jadi jangan punya mindset untuk ngumpet di dalam kamar mandi. Nah ini klasifikasi kebakaran. A, benda padat.
benda padat non logam. Kalau benda padat non logam ini contohnya adalah sofa, kursi, ya, lemari kayu, pokoknya benda padat. Ibu bisa padamin menggunakan air, silakan. Ya, air lagi agak susah, bisa pakai apa Pak? Air lagi susah nih misalnya, pakai apa? Pasir, betul Pak. Jadi alat pemadaman yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan, tapi metodenya harus tepat Pak. Tahu nggak Bu cara gunain pasir? Diserok, jangan langsung disiram atau dihujamkan ke titik api Pak. Jangan langsung begini. Kenapa? Di titik api itu ada bahan bakar dan bisa menghasilkan tekanan. Jadi kita aur Pak. Aur apa? Dari kanan. Nah, begitu. Jadi semuanya merambat Pak. Setelah itu kita aur lagi. Jadi menutup ya lapisan oksigen dari bahan bakar. Itu yang mudah Pak, yang metodenya yang betul Pak. Jadi api akan padam. Kenapa? Sama. Nanti ada klasifikasi B yang ibu kalau lagi masak lupa wajannya sampai keluar api, ibu siram pakai air, bukannya padam tambah besar. Kenapa? Karena si wajan yang sudah panas itu, ya, bahan masakan kita yang tadinya kita mau makan ternyata sudah jadi bahan bakar, ditambah dengan air itu mengandung HO2 ya, O2 itu oksigen ya, tambah besar. Jadi nanti itu caranya, kita menggunakan kain yang dibasahin, kita tutup perlahan. Nanti ada caranya kita dipraktek. Nah, yang B itu gas. Gas itu tadi disampaikan ya Bu ya. Ya, mulai dari penggunaan gas, pemasangan regulator sampai antisipasi terjadinya kebocoran dan sampai terjadi kebakaran sudah disampaikan. Saya tinggal ngebahas yang cairnya aja nih, yang bahan bakar minyak. Ya Bu ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi kebakaran BBM itu Pak, atau minyak yang sering kita buat masak? Sebenarnya klasifikasi kebakaran itu ada sampai dari A, B, C, D, E, dan K. Tapi umumnya itu adanya di kita, lingkungan kita adalah A, B, C, dan D. Ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya bahan bakar minyak itu, kenapa pom bensin itu kadang suka nyediain di pojokan itu pasir Pak? Ya kalau BBM itu dia kalau terbakar dia merambat, makanya diputus rambatannya melalui pasir, jangan sampai ada rambatan. Itu Pak. Ya. Nah bagaimana untuk metode pemadamannya atau alatnya selain yang alat tradisional tadi, ada apa? Yang bagus untuk kebakaran bahan bakar minyak itu adalah foam Pak, busa. Ya, karena busa itu ya gelembungnya itu akan menyelimuti ya sumber bahan bakar atau panas dari oksigen. Jadi dia dilapisi Pak. Salah satunya gas juga, gas yang metana yang sampah ya Pak. Tuh. Jadi kita pakai foam tubuh. Ya, jadi bagaimana? Kita sudah jarang menggunakan minyak ya Bu. Kalau dulu minyak tanah kita masa pakai minyak tanah tuh, tapi sekarang sudah ada gas. Jadi itu. Terus kalau di wajan jangan disiram, kita pakai kain yang dibasahin, kita lipat. Nanti ada metodenya Bu, supaya kita safety tidak terkena lidah. Ya Bu ya. Nah, yang C itu ini halus listrik atau konsleting listrik. Ya Bu ya, yang pertama kalau ngecas handphone selesai kita pakai cabut, ngecas laptop selesai kita pakai cabut. Jangan menindih, stop kontak. Ya. Atau colokan itu jangan tumpang tindih. Sesuaikan kabel itu dengan tegangan atau wattnya. Tuh Bu ya, jangan suntik-suntik kepada tiang listrik yang bertegangan tinggi. Kalau terjadi ledakan dia akan lolos terus, arus listrik masih ada. Ya Bu. Tuh ya. Nah, yang D logam. Logam ini jarang kita temui Pak, kecuali di pabrik yang memang pabrik itu penggunaan bahan-bahan logam. Nah, kalau pabrik itu mereka sudah sesuai aturan klasifikasi bangunan Pak, alat proteksi kebakarannya sudah punya, dan antisipasinya pun mereka sudah punya, memang sesuai dengan aturan dari Damkar. Jadi ada yang namanya alat proteksi kebakaran otomatis Pak. Ya. Nah, untuk jenisnya adalah dry chemical special powder namanya. Jadi khusus untuk kebakaran logam Pak. Ya. Bisa nggak pakai ini? Bisa, tapi daya padamnya agak kurang. Nggak seperti yang khusus spesial memang untuk logam.
Logam ini hanya ada di pabrik. Jaranglah kita gunain ya Pak. Ya. Dari klasifikasi kebakaran ada yang ditanyain Bapak Ibu? Cukup? Ini materinya saya buat simpel sekali untuk di lingkungan warga, karena kalau terlalu luas juga yang seperti di perusahaan kayaknya kurang tepat ya Bapak Ibu semua. Jadi di warga ini kalau bahasanya kita adalah sistem ketahanan kebakaran lingkungan. Kami berharap Pak RW dapat sambutan baik dari Jaya Kelola. Kami juga merasa terima kasih karena kami juga butuh gitu. Dan sangat kami sayangkan juga di Bintaro ini ya Pak Mamun, banyaknya portal permanen. Sedangkan mobil kami gede-gede. Kadang kalau kebakaran dekat portalnya muternya jauh Pak. Itu saya nggak tahu. Ya memang ada untungnya juga karena sering dilewati mobil truk besar ya Pak ya. Padahal kami ini yang agak merasa gimana ya kalau di portal permanen gitu. Ya kami sih berharap kalau di portal yang bisa dibuka gitu. Jadi kami bisa buka gitu. Karena kami butuh banget cepet Pak. Kalau terlalu banyak nyambung selang, tekanannya nggak seperti satu selang Bu. Ya, jadi berkurang Pak. Kalau selangnya terlalu jauh, tekanan air pun akan berkurang karena banyaknya yang harus dilewati. Tapi kalau satu selang langsung ini saya yakin tekanannya besar Pak dan mudah padam itu. Ya, mudah-mudahan saya berharap kalau memang direspon baik sama Jaya Kelola, mantep Pak. Jadi enak kita tinggal tak. Luar biasa. Nanti boleh kita lihat sebentar ya Pak setelah kegiatan. Ada yang tanyain Bu? Insya Allah paham ya Bu? Mudah ya Bu ya. Jadi intinya adalah jaga lingkungan kita yang di rumah. Nah ini APAR. APAR ya Bu. Tahu APAR Bu? APAR tahu? Alat pemadam api ringan. Definisinya adalah, tahu definisinya Bu? Yang tahu saya ajak makan siang dah. Jarang-jarang kan makan sama Pak Riki ya Bu, makan siang. Makan masing-masing, ntar kan dikasih tuh sama Pak RW. Nah, ini adalah definisinya alat pemadam api yang digunakan untuk satu orang Pak. Jadi bukan dua orang. Kalau dua orang berebut,